Madrasah Aliyah Negeri Satu, Madrasah Islami rahmatan lil alamin, menjadikan insan berilmu beriman, bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIM PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Indarti Purwoutami. Saya merupakan guru biologi di MAN 1 Belitung. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2002. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan praktik uji kinerja pada kelas 10 pelajaran biologi pada materi upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun hari ini hujan ya, tapi kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Agar mendapat keberkahan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dulu bersama-sama ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Abdan, Wilson, Yesi. Alhamdulillah ya hadir. Semoga di lain kesempatan Diva bisa berkumpul sama kita, belajar sama-sama dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Are you ready? Ready. Iya lagi? Oke, terima kasih. Nah, beberapa waktu yang lalu kan kita sudah belajar ya tentang keanekaragaman makhluk hidup. Ada beberapa kingdom yang kita pelajari. Ada yang masih ingat kingdom apa aja? Iya, kingdomnya ada 5. Apa aja? Monera, benar? Plantae, Protista, ya? Fungi, satu lagi? Animalia, betul. Nah, semua makhluk hidup itu, semua kingdom-kingdom itu punya manfaatnya masing-masing. Dan kita udah belajar itu semua. Di antaranya misalnya, Monera itu belajar tentang apa? Tentang bakteri, betul, bakteri. Apa manfaat bakteri bagi kita? Bisa untuk pembuatan makanan. Contohnya apa? Untuk bikin minuman kayak yogurt gitu ya. Itu yang Monera. Dari kelompok fungi. Fungi itu apa ya? Jamur. Apa peranan dari jamur? Buat apa aja jamurnya? Buat makanan. Contohnya buat makanan apa aja? Iya, itu untuk mengolah jadi tempe. Terus apa lagi? Iya, bikin jadi kecap. Terus? Iya, ada yang bisa dibikin buat roti. Kemudian ada lagi dari kelompok plantae. Ada yang masih ingat apa fungsi plantae bagi kehidupan kita? Sebagai bahan obat-obatan, terus sebagai produsen, betul, dalam rantai makanan. Ada lagi penghasil oksigen. Oke, itu semua manfaat dari keanekaragaman makhluk hidup yang Allah ciptakan untuk kemaslahatan kita. Jadi, menurut kalian bagaimana sikap kita terhadap keanekaragaman hayati yang ada? Iya, bisa dibudidayakan. Terus gimana? Iya, agar tidak
terjadi kepunahan, berarti harus dijaga ya kelestariannya. Kemudian apa lagi? Tidak menggunakannya secara berlebihan. Intinya, keanekaragaman hayati itu harus kita gunakan secara lestari ya, biar dia tetap berkesinambungan dan terus bisa dimanfaatkan. Masalahnya adalah bagaimana dengan keadaan di lingkungan kita saat ini? Apakah kita sudah memanfaatkan keanekaragaman tersebut dengan secara lestari? Masih kurang. Contoh dampak, contoh bentuk kerusakan yang terjadi di sekitar kita apa aja? Yang kamu lihat? Iya, pertambangan timah, betul sekali ya. Banyak kalau kita naik pesawat dari atas kelihatan banyak berubah Iya, banyak hutan gundul, betul. Benar yang disampaikan temannya. Jadi kalau kita Belitung itu kan katanya jadi salah satu destinasi wisata ya. Bahkan tahun 2021 kemarin kita dinobatkan salah satu situs geopark ya yang ada di dunia. Tapi pada kenyataannya, kalau orang datang ke Belitung itu, yang dilihat itu bukan seperti apa yang mereka lihat di ini ya, di apa tuh namanya, di media massa gitu ya. Katanya Belitung tuh cantik dengan batu-batunya gitu ya, katanya pantainya indah dengan pasir putihnya. Tapi begitu wisatawan datang, yang disuguhkan pertama kali itu bukan keindahan alamnya, tapi yang disuguhkan tadi benar kata temennya, yang dilihat itu adalah apa namanya, hutan yang gundul, kerusakan akibat tambang timah dan lain sebagainya. Padahal ya, ada ayat Al-Quran yang melarang kita untuk merusak kelestarian alam. Salah satunya ayat berikut. Kita baca sama-sama ya. Yaitu melalui kajian literatur, kalian akan mampu bekerja sama menganalisis teknologi dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Adapun indikatornya itu ada dua. Yang pertama adalah menganalisis permasalahan yang ada tentang kelestarian keanekaragaman hayati, dan yang kedua adalah menganalisis alternatif teknologi biologi sebagai solusi pelestarian keanekaragaman hayati. Coba kalian perhatikan kutipan berita berikut ini. Silahkan kalian baca. Saya beri waktu untuk membaca. Sudah selesai kan bacanya? Oke. Informasi apa yang kalian dapat berdasarkan kutipan dari berita tersebut? Ada yang mau berpendapat? Ya? hanya ada 1,5% bagian dari Pulau Bangka Belitung yang tidak kritis. Iya. Jadi intinya bahwa sebagian besar daerah kita ini lahan itu udah lahan yang kritis ya, bermasalah gitu ya. Nah, penyebabnya salah satunya tadi udah disampaikan dari teman kamu ya, bahwa salah satu penyebabnya adalah karena kerusakan tambang timah. Apalagi coba yang menyebabkan kerusakan atau masalah pada keanekaragaman hayati yang ada di daerah kita? Adanya perkebunan kelapa sawit. Emang apa masalahnya kalau ada perkebunan kelapa sawit? Banyak hutan yang ditebang untuk membuat perkebunan. Iya, banyak hutan yang ditebang
untuk bikin perkebunan kelapa sawit, sehingga apa tuh namanya, jenis tanamannya banyak yang hilang gitu ya. Oke. Nah, selain itu permasalahan lain yang kita hadapi di daerah kita adalah diantaranya tuh kalau bisa lihat kutipan dari jurnal itu. Silahkan dibaca. Dari petikan abstrak jurnal tersebut, ya, apa yang permasalahan apa yang berhasil kalian temukan? Benar Kak, pemanfaatan hewan. Buat apa tadi hewannya? Dipakai berapa? Sebagai obat tradisional. Iya, obat tradisional. Hewan apa saja yang digunakan sebagai obat, padahal harusnya dia tuh nggak boleh ditangkap secara bebas. Ada terenggiling, betul. Apalagi? Buaya. Betul. Kancil, ya, pelilean dan lain sebagainya. Jadi ada masalah-masalah tertentu, salah satunya hewan itu dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Nah, pada hari ini saya minta kalian itu ya berdiskusi, mengidentifikasi satu saja jenis permasalahan yang ada di sekitar kita. Nanti kamu cari informasi dari berbagai literatur mengenai alternatif apa yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Hanya Tarsius gitu kan, itu kelompok mamalia, cari solusi yang sama di kelompok mamalia. Sampai sini bisa dimengerti kan? Oke. Nah, sebelumnya saya akan bagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Ini ada pembagian kelompoknya. Kelompok 1 berikut ini nama-namanya seperti itu. Silahkan bergabung bersama kelompoknya. Kelompoknya ini sengaja saya bagi secara heterogen supaya diskusinya lebih baik. Nanti silahkan berbincang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Silahkan bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Saya bagikan LKPD-nya ya. Silahkan dibuka LKPD-nya. Nah, di halaman ke-5 itu sudah ada beberapa pertanyaan tentang tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, cari satu permasalahan, kemudian baca literatur mengenai solusi alternatif solusinya. Oke ya? Silakan dikerjakan. Kalau ada yang bingung boleh bertanya. Selamat bekerja. Semua lah. Inilah ada kultur dari mana? Usaha cari masalah dulu sesuai yang ada di LKPD. Apa penggunaan kehalalan hayati yang kalian identifikasi? Banyak tumbuhan khas daerah Belitung yang sulit ditemui, contohnya nam-nam dan kuping. Bagaimana kelompok ini? Udah sampai nomor berapa? Nomor 4. Ada masalah? Tidak. Jadi apa masalah yang diangkat tentang apa? Tanaman Tarsius. Oh, tentang pertumbuhan Tarsius ya. Nah, dilanjutkan rencananya nanti alternatif solusi apa yang kalian dapat dari literatur? Oh, pakai inseminasi buatan. Dapat dari jurnal atau dari artikel? Makasih ya. Lanjutkan ya. Ini panjang banget, ini galeri. Oh, Itulah kiriman gue. iya. Aku kirim pula kan juga. Dika nambahin pakai Canva apa? Pakai WPS. Oh, pakai WPS. Bu, ini di slide terakhir, Bu. Ya.
Mitra, mitra, Bang. Udah kamu kirim kok. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kita lanjutkan dengan kegiatan berikutnya, yaitu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya Nifta Wijanaja, Yesi Anggraini, Ika Indriani, Rahmat Yulianto, dan Abdan Ramadan, dan juga Muhammad Hafiz Noval. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kultur jaringan tuduhan langka. Baik, satu akan permasalahan dan laporan hayati yang kalian identifikasi. Banyak tumbuhan khas daerah yang sudah ditemui, misalnya 66 dan ubi. Berikut ini kami akan menampilkan video tentang skema kultur jaringan. Bagi yang mau bertanya? Oh iya, Ulun dari kelompok 2, silakan. Apa sih keuntungan dari kultur jaringan ini? Baik, selanjutnya saya menjawab. Apa keuntungan menggunakan kultur jaringan tanaman itu? Perbanyakan bibit itu dapat dilakukan dengan cepat dan dalam skala yang lebih banyak. Kendala menggunakan teknik kultur jaringan tanaman itu, biaya operasionalnya itu lebih mahal, terus lebih membutuhkan pekerja yang terampil, dan harga bibit jaringan tanaman itu lebih mahal. Ya, benar yang disampaikan dari teman kamu tadi ya. Jadi kultur jaringan tanaman ini memang bisa cari eksplan itu dari yang cuman pucuknya aja gitu ya. Tapi memang tekniknya tuh lebih butuh biaya lebih mahal lagi. Tapi sebenarnya kalau sudah di perbanyak gitu ya, dari satu pucuk tanaman itu bisa dihasilkan ribuan tanaman, sehingga memang akhirnya jatuhnya nanti lebih ekonomis, apalagi untuk tanaman-tanaman langka yang jumlahnya itu sangat terbatas gitu ya. Jadi tetap ada keuntungannya. Baik, di sini ada mekanisme cloning pada domba contohnya. Jadi dia ini mengambil kelenjar mae dari domba betina yang lain, yaitu nukleus donor. Setelah itu dia mengambil juga sel telur yang ada dalam ovarium domba betina yang lain dan mengeluarkan nukleus sel telur yang alkoid. Setelah itu disatukan di 2 sel yang disatukan untuk menggunakan sengatan listrik. Kemudian dia menjadi sel yang disatukan, mulai membelah dan menjadi embrio. Embrio dimasukkan ke dalam rahim uterus domba. Setelah itu embrio berkembang menjadi seekor domba doli, yaitu domba cloning yang sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus menggunakan teknik cloning? Kenapa tidak langsung dikawinkan? Oke, baik, pertanyaan dari kelompok 4 saya terima. Saya jawab ya. Alasan dari teknik cloning ini digunakan itu ada 2, yaitu pada hewan langka dengan hewan biasa. Kalau pada hewan langka ini, jadi
cloning ini adalah sebuah alternatif yang digunakan untuk melestarikan hewan langka tersebut agar tidak punah. Namanya saja hewan langka, berarti di alam itu hanya sedikit. Jadi contohnya itu kalau hewan langka itu hanya betina, tidak bisa dikawinkan karena tidak ada jantannya. Terus karena ini fertilitas biasanya, karena ketidaksuburan. Jadi seandainya tidak ada di antara hewan langka itu yang subur atau tidak bisa berkembang biak, bagaimana bisa dikawinkan. Kedua, pada hewan biasa, kenapa orang mengkloning hewan biasa dengan hewan lain itu biasanya karena untuk menyempurnakan susunan gen pada hewan agar menghasilkan sifat-sifat unggul pada suatu organisme. Bisa dimengerti? Luar biasa ya jawabannya. Ya, dari kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempertanyakan berapa besar atau persen kemungkinan berhasil hasil cloning. Dari beberapa informasi yang saya baca, termasuk dari informasi Pusat Pembelajaran Sains Genetik, memperkirakan bahwa tingkat keberhasilan cloning ini kecil sekali, yaitu 0,1% atau sampai 3%. Karena kebanyakan kegagalan itu disebabkan oleh perbedaan susunan materi genetik dan komponen enzimnya seperti perbedaan struktur DNA, perbedaan enzim, dan perbedaan jenis kromosom. Terima kasih. Gimana? Puas jawabannya? Oke ya. Untuk tahu tentang cloning ini, nanti di semester 2 kita akan belajar tentang bioteknologi ya. Di bioteknologi nanti akan dibahas lebih lengkap tentang teknik cloning ini. Bagus sekali apa yang dipresentasikan dari kelompok 2 ini. Mudah-mudahan itu jadi pemahaman awal untuk nanti belajar. Salah satu teknik preservasi yang berhasil dilakukan yaitu terhadap hewan-hewan anoa. Pengertiannya, preservasi merupakan suatu metode penyimpanan sel, jaringan atau organ tanaman dalam temperatur sangat rendah, yaitu 196 derajat Celcius di dalam nitrogen cair atau minus 150 derajat Celcius pada gas nitrogen. Berarti dari presentasi kalian maksudnya nanti tarsius itu sel spermanya bisa dilakukan kriopreservasi gitu maksudnya ya? Ya, Oke. itu. Silakan mungkin dari kelompok lain yang mau bertanya. Baik, izin bertanya, apa manfaat dari teknik kriopreservasi? Izin menjawab. Manfaatnya adalah untuk melestarikan plasma nova dan mendukung inseminasi buatan pada ternak. Apakah puas jawabannya? Dalam penyaluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya, adakah kegiatan inseminasi buatan pada hewan di Indonesia? Baik, izin menjawab. Jawabannya ada. Biasanya inseminasi buatan dilakukan pada hewan yaitu sapi. Biasanya orang Indonesia mengawinkan antara sapi lokal dengan sapi luar yang berkualitas unggul sehingga menghasilkan sapi yang berkualitas. Transplantasi terumbu karang merupakan salah satu upaya rehabilitasi terumbu karang yang semakin terdegradasi melalui pencakokan atau pemotongan karang hidup yang selanjutnya ditanam di tempat lain yang mengalami kerusakan atau menciptakan habitat baru. Ya. Dan bertanya, berapa lama terumbu karang sejak ditransplantasikan menjadi bagus? Transplantasi terumbu karang ini adalah terumbu karang pertama yang diambil dari laut, kemudian yang kedua ada yang 50 hari dia sudah berukuran 7,6 cm dan yang ketiga adalah
116 hari dan dia sudah menjadi 8,9 cm. Jadi untuk menentukan terumbu karang mempunyai waktu yang sangat lama, jadi kita tidak boleh merusak terumbu karang. Oke. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Semoga apa yang kami jelaskan menambah wawasan kalian semua. Ini dari kelompok 5. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya kali ini. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin bertanya kembali. Coba, apa saja permasalahan keanekaragaman hayati yang kalian temukan di sekitar kalian? Apa masalahnya? Kurangnya populasi itu. Kerusakan terumbu karang. Apa lagi? Mengurangnya jumlah hewan. Berkurangnya jumlah hewan tertentu. Oke, betul sekali. Siapa lagi yang mau jawab? Perusakan alam. Keadaan tumbuhan apa? Iya, kelangkaan beberapa tumbuhan khas daerah yang nilai ekonomi mungkin nggak terlalu ini ya, tapi padahal banyak manfaatnya. Terus solusi apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Ada kan pelestarian secara in situ, berarti di habitat aslinya. Ada secara ex situ. Yang in situ contohnya apa? Transplantasi terumbu Ya, karang. benar, transplantasi terumbu karang. Ada juga pelestarian ex situ ya, berarti itu pelestarian keanekaragaman hayati di luar habitat aslinya. Contohnya apa? Ya, kultur jaringan tanaman. Terus apa lagi? Iya, planning hewan. Apa lagi? Kriopreservasi, inseminasi buatan. Nah, itu contoh-contoh ininya ya. Jadi sebelum saya akhiri ada post-test yang harus kalian kerjakan. Silahkan keluarkan HP-nya masing-masing dan buka link berikut ini ya. Silahkan dibuka linknya. Hah? Oke, udah selesai? Alhamdulillah ya. Jangan lupa klik kirim ya. Setelah belajar hari ini, bagaimana perasaan kalian? Alhamdulillah. Jadi belajar apa ilmu baru yang kalian ketahui tentang hari ini? Tentang kriopreservasi, tentang apa lagi? Kultur jaringan, dan lain-lain ya. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa ya. Silakan kelas doanya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dimulai. Terima kasih atas bantuan kalian hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah SWT ya. Saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu gelitu mengemban amanat cerdas dan tunas bangsa. Bangsaku gelitu cetak siswa prestasi dan mandiri. Marilah